ketika siswa datang ke perpustakaan ya memang jarang sih yang membaca buku pelajaran karena kami juga di perpustakaan tidak menyediakan buku pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fadli Talks. Kali ini kita akan bincang-bincang singkat dengan salah seorang pustakawan sekolah, di mana temanya adalah dalam konteks mata kuliah manajemen perpustakaan, yaitu pembinaan minat baca di perpustakaan sekolah. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Tursi, SIIP. Beliau adalah pustakawan di SMPIT Al-Haraki, Depok. Terakhir pendidikannya beliau adalah S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi dari Universitas Padjadjaran. Salah satu prestasi beliau adalah sebagai Google Certified Educator level 1 tahun 2021. Selamat siang Ibu Tursi. Selamat siang Mas Fadli. Sehat? Alhamdulillah sehat. Biar tidak terlalu formal saya panggilnya Mbak Tursi aja ya, karena tampaknya kita seumuran. Oke, seperti yang ada pada judul podcast ini tentang pembinaan minat baca melalui perpustakaan sekolah, tentunya minat baca merupakan salah satu hal yang sangat dekat dengan lingkungan perpustakaan, terutama perpustakaan sekolah. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa banyak yang trending saat ini bahwa ada yang menyebutkan ranking Indonesia dalam minat baca itu ranking 60 dari 61 negara dari World Most Literate Nation Rank tahun 2016. Nah, saya ingin tahu kira-kira dari Mbak Tursi sendiri itu sebagai pustakawan sekolah itu sebenarnya menurut pustakawan sekolah itu minat baca itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, langsung dijawab ya berarti. Ya. Sebenarnya sih kalau dari kata minatnya sendiri kan berarti kecenderungan ya. Kayak kecenderungan kita terhadap sesuatu, kesukaan kita terhadap sesuatu, begitu. Kemudian saya juga mendapatkan arti dari kata minat ini sendiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Minat itu adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, atau juga dapat dikatakan gairah dan keinginan. Jadi kalau ditanyakan apa minat baca itu sendiri, ya kecenderungan kita, kecenderungan siswa di sini karena saya adalah pustakawan sekolah terhadap membaca seperti itu. Jadi si minat baca anak-anak ini sudah baik, mereka sudah memiliki waktu tersendiri untuk kegiatan membacanya. Itu sih yang menurut saya pribadi adalah minat terhadap kegiatan membacanya. Oke. Ya, jadi memang kalau minat itu kan kita suka atau kesukaan. Jadi suka nggak membaca apa enggak. Nah, kira-kira dari sepengalamannya nih, kalau saya lihat di CV-nya ini Mbak Tursi ini sudah 5 tahun menjadi pustakawan sekolah. Kira-kira perannya perannya perpustakaan dulu. Perannya perpustakaan sekolah dalam pembinaan minat baca itu seperti apa saat ini di zaman era teknologi saat ini? Baik, yang pasti sih sebelum dalam kegiatan pembinaannya, si perpustakaan ini sudah tentu harus mengetahui anak-anak ini cenderung membacanya bacaan apa, seperti itu. Karena ternyata selama saya di SMP ITL Haraki, memang kecenderungan siswa laki-laki dan perempuan ini berbeda terhadap bahan bacaannya. Untuk siswa laki-laki sendiri ini lebih suka sejenis buku-buku ensiklopedia, kemudian buku-buku bergambar yang mungkin tidak banyak kalimat-kalimat di dalamnya. Sedangkan yang perempuannya malah kebalikannya. Perempuannya ini lebih suka baca buku yang sejenis novel, buku-buku fiksi seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu kecenderungan masing-masing siswa ini ke arah mana, berarti tinggal saatnya kita mengadakan si koleksi-koleksi ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para siswanya. Karena kalau misalnya kita menyediakan buku-buku tapi nggak diminati atau nggak disenangi oleh siswa, ya buat apa seperti itu. Sehingga kebermanfaatan dari si buku-buku ini sendiri kurang maksimal. Jadi ketika kita sudah menyediakan bahan-bahan sesuai keinginan mereka, sesuai kebutuhan mereka, sehingga untuk melakukan kegiatan pembinaannya jauh lebih gampang karena kita sudah menyediakan ya istilahnya kayak kita sudah memberikan pancingan nih sesuai anak-anak ke perpus, siswa
perpus, mereka mendapatkan barang atau bahan bacaan yang sesuai, sehingga tinggal ditingkatkannya bagaimana seperti itu. Jadi kemudian dilanjutkan dengan strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh kami di perpustakaan untuk pembinaan dan meningkatkan si minat baca siswa ini seperti itu. Boleh langsung dilanjutkan. Iya, saya potong dikit. Jadi Oh, tadi boleh. cerita ini di sekolahnya yang cowok dan yang cewek itu beda. Ya, Yang cowok betul. suka ensiklopedi, yang Mm-mm. kurang, yang dikit gambar, yang cewek itu sukanya yang novel, yang sifatnya non fiksi, fiksi ya itu ya, yang koleksi fiksi. Nah, mungkin ini buat teman-teman mahasiswa yang lagi dengerin, ini tidak selamanya kalau minat baca itu berhubungan dengan yang namanya buku pelajaran. Jadi kalau Betul. yang kita baca buku pelajaran berarti itu dia suka membaca, tapi tidak terlepas pada buku apapun itu ya, begitu ya, Mbak Tursi? Malah perpustakaan SMP ITL Haraki ini kan memiliki program ya. Salah satunya adalah program sosialisasi perpustakaan yang dilakukan setiap awal tahun pelajaran, di mana program ini dilakukan untuk mengenalkan siswa jauh lebih dekat dengan seluruh aspek yang ada di dalam perpustakaan, termasuk koleksi-koleksinya. Saya juga sering menekankan bahwa kalian datang ke perpustakaan ini tidak untuk belajar. Kalian adalah sudah melakukan kegiatan pembelajaran sepanjang hari kan di kelas masing-masing. Jadi ketika mereka datang ke perpustakaan, ya sebaiknya mereka tidak membaca buku-buku pelajaran lagi gitu, tapi mereka membaca buku-buku yang memang untuk menambah wawasan sifatnya, atau sebagai apa sih, hiburan seperti itu. Jadi ketika siswa datang ke perpustakaan, ya memang jarang sih yang membaca buku pelajaran, karena kami juga di perpustakaan tidak menyediakan buku pelajaran. Mereka memegang masing-masing buku pelajaran, sehingga di perpustakaan ini buku pelajarannya hanya sedikit dan hanya apa ya, dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari kayak di dinas itu harus ada buku dari paketnya atau buku Oke. pelajarannya yang harus disimpan di perpustakaan. Oke, ya ini cukup menggeser atau membuka stigma atau persepsi teman-teman mahasiswa ya, kalau sejauh ini perpustakaan itu hanya isinya buku pelajaran saja. Ternyata tidak, kalau di SMP IT Al-Haraki ada banyak komposisinya. Nah, saya pindah move on ke tadi sempat disinggung berkaitan dengan strategi. Nah, sejauh ini di Mbak Tursi nih di perpustakaan SMP IT Al-Haraki itu strategi apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh perpustakaan untuk meningkatkan minat baca siswa, terutama kalau di sekolahnya? Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, yang mungkin salah satunya adalah sifatnya agak paksaan seperti itu. Jadi yang pertama adalah kami memiliki jadwal kunjungan wajib untuk setiap kelas. Dalam sehari, 3 kelas harus datang berkunjung ke perpustakaan. Kelasnya ini terdiri dari satu kelas level 7, satu kelas level 8, dan satu kelas lagi level 9. Kenapa kami lakukan ini? Karena kalau atas keinginan pribadi, tidak semuanya anak-anak memiliki kesenangan datang ke perpustakaan. Tapi tidak juga bisa kita apa ya, biarkan kondisi ini terjadi terus-menerus, sehingga ini salah satu langkah yang bisa kami lakukan untuk mencoba anak-anak yang nggak suka datang ke perpustakaan bisa datang ke perpustakaan meskipun awalnya dengan terpaksa. Siapa tahu dengan seringnya datang ke perpustakaan dengan jadwal wajib ini, anak-anak akhirnya bisa merasakan kenyamanan tersendiri yang awalnya mungkin dari paksaan seperti itu. Kemudian juga kami memiliki program literasi yang kaitannya sangat erat dengan minat baca. Beberapa program literasi ini adalah silent reading. Silent reading itu dilakukan di kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, terutama di pembelajaran bahasa Indonesia itu ada waktu sekitar 15 menit untuk anak-anak diberikan membaca sendiri, dan buku bacaannya adalah buku-buku non-pelajaran. Kemudian berikutnya juga ada kegiatan readathon. Kegiatan readathon ini peningkatan atau kegiatan lanjutan dari si silent reading. Kalau silent reading itu kan dilakukan secara kelompok-kelompok kecil, kemudian kalau readathon itu dilakukan sebulan sekali dan dilakukan secara bersamaan, baik itu siswa maupun guru, sehingga kegiatan ini
bisa menjadi salah satu ajang pembiasaan siswa dalam kegiatan membaca. Seperti itu. Ya, di sini saya catat nih ada banyak nih program strategi yang dilakukan, mulai dari tadi pemaksaan, ada membaca yang sifatnya silent ya, diam-diam dan lain sebagainya. Nah, di sini itu kira-kira apakah ini dilakukan oleh pustakawan saja atau juga membangun kolaborasi nih dengan guru yang ada di sekolah? Kalau di SMP IT Al-Harak ini bagaimana? Ya, tentunya pustakawan sekolah tidak bisa berjalan sendiri ya, karena posisi saya juga masih sendiri di perpustakaan, jadi membutuhkan banget teman-teman atau dari guru-guru ini untuk terus juga membantu berjalannya program-program di perpustakaan. Untuk yang silent reading itu kan kami ada kerjasama dengan tim Bahasa Indonesia, kemudian juga untuk kegiatan readathon atau reading marathon ini, beberapa kali saya juga bekerja sama dengan guru-guru kelas. Karena waktu itu sempat kami tidak bisa melakukan kegiatan readathon secara bersamaan seluruh level. Sehingga kegiatan readathon ini dibagi per 2 kelas. Kemudian dua kelas ini membentuk satu kegiatan readathon dan keseluruhannya di-handle oleh teman-teman guru di kelas masing-masing seperti itu. Jadi kolaborasi ini cukup banyak membantu kegiatan perpustakaan berjalan sih, terutama di pandemi. Karena perpustakaan sendiri kan tidak memiliki akses langsung ya kepada anak-anak ketika pandemi seperti ini, sehingga bantuan dari teman-teman guru-guru kelas ini sangat membantu sekali seperti itu. Ya, tadi ada istilah tentang program namanya Readathon ya. Ya, Nah, kira-kira boleh dijelaskan nggak spesifiknya program Readathon itu ngapain aja siswanya sih ngapain sehingga bisa dikatakan sebagai salah satu program andalan mungkin di perpustakaannya. Boleh diceritakan nggak, Mbak Kursi? ya. Awalnya itu readathon yang di SMP ITL Haraki terselenggara karena kami mengikuti kegiatan WJLRC. Waktu itu di tahun 2016 WJL WJRC West Java apa ya kepanjangannya, pokoknya kegiatan ini merupakan kegiatan tantangan dari Gubernur Jawa Barat waktu itu yang meminta kepala-kepala daerah termasuk sampai ke bawah hingga ke kepala sekolah untuk mengikuti tantangan, di mana tantangannya ini adalah kami diminta untuk membaca 40 judul dengan kurun waktu selama 10 bulan. Nah, dari kegiatan ini kami juga membuat sebuah review. Reviewnya itu ada yang fishbone, kemudian ada yang AI, ada yang infografis, dan satunya lagi apa ya? Pokoknya ada 4 waktu itu. Nah, dari kegiatan itu kan akhirnya kami tahu, oh ada kegiatan readathon nih, kegiatan yang membaca secara bersama-sama. Waktu itu kondisinya belum pandemi, jadi kami melakukannya di lapangan maupun di hall, seperti itu. Jadi dari situlah akhirnya program ini kami teruskan dan kami lanjutkan, karena ternyata efeknya cukup baik untuk progres kegiatan membaca anak-anak, seperti itu. Nah, kemudian program yang di SMP ini kami lanjutkan sampai pandemi ini, kami juga tetap melanjutkan dalam kondisi daring dilakukannya. Jadi selama kurun waktu 30 menit anak-anak akan diberikan waktu untuk membaca, ya kondisinya tetap dengan silent reading, jadi tidak membaca secara keras. Kemudian setelah itu kami akan meminta perwakilan setiap angkatan untuk menceritakan apa yang sedang mereka baca, kemudian kenapa sih membaca buku ini, alasannya kenapa, seperti itu. Jadi sebagai ajang untuk apa ya, public speaking-nya anak-anak juga sih, sedikit demi sedikit bisa lebih berani untuk berbicara di depan umum, seperti itu. Oke, jadi menarik ya. Meskipun dia masih pembelajaran di masa pandemi daring, tapi masih tetap dipantau oleh pustakawan. Jadi ada tidak hanya membaca, taunya dia tidur atau nonton YouTube, enggak ya. Berarti masih dievaluasi oleh pustakawannya. Nah, kira-kira boleh nggak tahu respon dari siswanya itu di SMP IT Al-Haraki ini bagaimana? Apakah mereka tertarik dengan programnya
atau mereka hanya mengikuti karena atas keterpaksaan tadi yang disampaikan dari strategi awalnya? Boleh nggak sharing sedikit? Oke, sebenarnya sih kalau dibilang sudah mendapatkan respon yang baik, kayaknya masih belum ya, respon yang baik dari seluruh level, karena sebenarnya mungkin akan jauh lebih terlihat responnya ketika kita melakukan secara langsung. Antusiasme anak-anak seperti itu kan. Posisi mereka membaca ini kan kalau sedang serius itu pasti kelihatan. Kalau sedang memang mendalami si bacaannya itu pasti kelihatan. Kalau sekarang kan kami tidak memiliki keleluasaan dalam memantau sejauh mana sih konsentrasi anak-anak ketika membaca dan pun respon dari si anak-anak ini sendiri seperti itu. Jadi waktu itu sempat membagikan kuesioner juga sih kepada anak-anak terkait kegiatan ini. Ya mungkin belum setengahnya yang mengapresiasi atau misalnya merasa kegiatan ini yang mereka butuhkan seperti itu. Tapi ya, ini bukan masalah sih sebenarnya. Ini kan bisa jadi salah satu evaluasi juga untuk kami. Apalagi yang memang cukup berat untuk dilakukan di kondisi yang secara daring ini. Seperti itu sih. Tapi respon yang lainnya juga dengan anak-anak membuat sebuah output dari kegiatan Readathon. Jadi dari Readathon ini anak-anak akan menghasilkan sebuah produknya itu ada yang berupa review juga, kemudian mereka juga membuat pohon gelis yang Pohon gelis itu apa? pohon gelis itu pohon gerakan literasi kepanjangannya. Jadi Pohon gerakan literasi. pohon gerakan literasi. Terus apa namanya? Mereka membuat pohon gelis mini di rumah masing-masing karena masih belum bisa dilakukan di sekolah. Jadi setiap mereka menyelesaikan satu bacaan, mereka akan membuat gambar daun di mana isi daun itu adalah nama mereka, kemudian juga ada judul termasuk pengarangnya seperti itu. Jadi semakin rimbun si pohon gelis di rumah masing-masing ini menandakan mereka semakin banyak membaca bukunya. Seperti itu. Lucu ya, pohon gelis istilahnya. Nah, ini bagi mahasiswa yang sedang mendengarkan atau menonton podcast ini juga, sedikit saya garis bawah ini apa yang disampaikan oleh Mbak Tursi tadi, bahwa memang salah satu program pembinaan minat baca di perpustakaan sekolah ini cukup berat ya, karena kita berhubungan dengan siswa. Tapi berat ataupun tidak berat, itu ya memang adalah salah satu tugas dari perpustakaan sekolah, mempromosikan dan melakukan pembinaan minat baca pada seluruh warga yang ada di sekolah. Nah, kalau tadi dari segi siswa, sekarang saya pengen tahu kalau dari bagaimana dari lingkungan guru ataupun kepala sekolah, kira-kira respon dan atau evaluasi atau bagaimana terhadap program yang sudah dijalankan oleh perpustakaan. Oke. Boleh diulangi? Bagaimana? Oh, Diulangi, mohon maaf. Diulangi lagi ya. Ya, jadi kalau tadi dari aspeknya siswa, sekarang saya pengen tahu bagaimana kira-kira bentuk evaluasi program itu yang sudah dilakukan oleh guru atau kepala sekolah yang ada di SMP ITH Haraki berhubungan dengan program-program yang sudah dikembangkan oleh Mbak Tursi dan kawan-kawan di perpustakaan. Oke, baik. Untuk evaluasinya sendiri memang kami masih dalam bentuk secara personal untuk memberikan gambaran seperti itu. Kemudian juga ada bentuk tindak lanjut juga dari program-program perpustakaan seperti itu. Kemudian kan di setiap akhir semester itu kami melakukan kegiatan tindakan, mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa, slow. Aduh, ke distrak. Ya, jadi evaluasi dan tindak lanjutnya ini dilakukan setiap akhir semester. Berarti dalam 1 tahun pelajaran dilakukan 2 kali. Dan biasanya ini kami menjelaskannya dalam forum guru
seperti itu. Jadi ketika selama 1 semester ini apa yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana evaluasinya seperti itu. Dan teman-teman guru juga boleh banget menambahkan terkait evaluasi dari program-program perpustakaan seperti itu, terutama guru-guru yang terlibat di dalamnya. Untuk kepala sekolah sendiri sih bentuk evaluasinya lebih kepada apa ya, secara umum, secara keseluruhan setahun ke belakang kegiatan perpustakaan ini sudah bagaimana, kemudian baiknya dilakukan begini, begini, begini untuk tahun depannya. Jadi lebih kepada rencana tindak lanjut sih, seperti itu. Oke, berarti semuanya itu di lingkungan warga sekolah tentunya care ya atau aware dengan program yang ada di perpustakaan. Nah, tadi ada banyak program nih yang sudah disampaikan, ada silent reading, ada Readelton, dan lain sebagainya. Kira-kira itu dalam proses pengembangan sebuah program ini nih, ini kan kalau mahasiswa, ini kan mereka belajar tentang bagaimana cara mengembangkan program. Nah, boleh tahu dong atau sharing dari Mbak Tursi di sini, kira-kira cara pustakawan itu mengembangkan program atau memilih program yang tepat buat kondisi sekolah itu bagaimana? Oke, baik. Sebenarnya jauh sebelum kegiatan literasi ini digaungkan di SMP ITL Haraki, SMP ITL Haraki itu sudah memiliki satu program literasi ternyata, yaitu kegiatan menulis. Ternyata lingkup dari tulisannya juga cukup banyak karena terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan fun writing. Fun writing ini jauh sebelum perpustakaan ada sudah dilakukan. Setiap 2 pekan sekali kegiatan ini dilakukan dengan diberikan tema-tema tertentu oleh PJ-nya. Kemudian setelah adanya perpustakaan semakin terjadwal lah kegiatan ini. Awalnya yang belum terjadwal sehingga ini kemudian terjadwal. Dari kegiatan funwriting ini kan anak-anak menulis ya. Sedangkan bagaimana anak-anak ini bisa menulis dengan baik apabila bahan bacaan mereka masih kurang gitu atau referensi bacaan mereka belum memadai, sehingga mereka akan kesulitan dalam misalnya menyambungkan kalimat, memulai paragraf seperti itu. Kemudian juga di kami ada kegiatan menulis laporan karya ilmiah. Ini juga saya awalnya agak kaget masuk ke SMP ITL Haraki ini, anak SMP sudah membuat laporan yang sejenis makalah. Ya sih, memang ini bisa jadi pembelajaran di awal sebelum mereka akhirnya berjibaku dengan makalah-makalah lain di tingkatan yang lebih tinggi. Dan ini dibutuhkan kemampuan yang lagi-lagi kemampuan menulis dan kemampuan membacanya seperti itu. Sehingga saya rasa kegiatan-kegiatan di SMP ITL Haraki ini saling berkaitan satu sama lain. Seperti itu. Dan pengembangannya adalah ya mengembangkan kegiatan ini akhirnya dengan adanya kegiatan membaca di beberapa kegiatan, kemudian kegiatan menulis di beberapa kegiatan, diharapkan dapat saling memberikan efek. Sudah membacanya baik, akhirnya tulisannya jauh lebih baik lagi seperti itu. Ketika sudah membuat tulisan yang mungkin lebih baik, keinginan untuk membacanya jauh lebih meningkat karena ternyata mungkin akan disadari kita tidak cukup hanya mampu menulis saja, tapi juga memiliki banyak modal juga. Selain itu kan kayak referensi membacanya ini seperti itu sih. Dan juga pengembangan lainnya ya memang kami juga berdiskusi dengan tim kurikulum, di mana kurikulum ini adalah penanggung jawab dari perpustakaan itu sendiri, sehingga di dalamnya ada andil, ada turut serta dari tim kurikulum dalam kegiatan yang dilakukan di perpustakaan seperti itu. Termasuk juga lomba-lomba. Jadi SMP ITL Haraki ini perpustakaannya bernama Insinyur Bambang Suryanto. Perpustakaan ini juga cukup banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perlombaan dalam bidang literasi, di mana ini itu sebagai salah satu bentuk promosi juga sih kepada para siswa bahwa banyak sekali kegiatan di perpustakaan yang bisa dilakukan, dan dari situ bisa dijaring minat dan bakatnya siswa. Kayak misalnya lomba cerpen yang ikutan sedikit tapi lomba puisi banyak, jadi kan bisa kelihatan
puisi bisa dikembangkan. Bikin buku kumpulan puisi misalnya, atau di Mapel Project. Mapel Project ini kegiatan di level 7. Siswa akan membuat sebuah project berdasarkan mapel yang dipilih. Nah, kalau di mapel projectnya Bahasa Indonesia ini, mereka beberapa kali membuat karya, misalnya kumpulan cerpen dan kumpulan puisi seperti itu, sehingga perpustakaan bisa memberikan fasilitator di dalamnya, seperti itu. Oke, berarti tadi dalam pengembangan program ini perpustakaan atau Mbak Tursi salah satunya itu berkoordinasi juga ya dengan bagian kurikulum. Berarti melakukan yang namanya analisis situasi, kebutuhannya apa, baru diwadahi dengan program perpustakaan. Nah, saya punya pertanyaan terakhir nih. Kira-kira selama dalam implementasi pembinaan minat baca di perpustakaan SMP IT Al-Haraki, Kota Depok ini, kendala apa sih yang paling banyak atau yang paling sering dihadapi oleh pustakawan atau perpustakaan dalam implementasi program ini? Sebelum apa pas pandemi? Dua-duanya nih Dua-duanya. boleh, dua-duanya. Kalau misalnya sebelum kondisi belajar biasa, kan sebenarnya yang punya minat dan kecenderungan membaca itu nggak semuanya baik ya. Eh, Mungkin bisa dikategorikan hanya 30%-an yang memiliki keinginan atau kecenderungan membacanya meningkat. Dan ini kan masih banyak yang belumnya. Sebenarnya di usia-usia remaja seperti usia SMP ini agak sulit untuk ditumbuhkan, karena mereka sudah bisa berpendapat, mereka sudah bisa memilih. Saya nggak suka misalnya gitu kan. Beda dengan di sekolah dasar, mungkin penumbuhannya mungkin jauh lebih mudah untuk dilakukan. Pembiasaannya mungkin jauh lebih mudah untuk dibiasakan kepada anak-anak untuk membaca. Sehingga ya ini pun ketika kunjungan wajib ini sudah dilakukan, tapi kadang apa namanya masih belum 100% sih siswa-siswa di kelas-kelas ini datang berkunjung. Itu juga menjadi salah satu kendala bagaimana caranya anak-anak ini mau, meskipun ya sifatnya kan memang diwajibkan seperti itu. Kemudian untuk kendala lainnya adalah apa ya, dari kunjungan masih agak kurang yang waktu itu, yang waktu kunjungan biasa dilakukan. Tapi akhirnya kendala ini bisa diatasi dengan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan di kegiatan readathon atau yang silent reading ini. Kemudian untuk kegiatan yang sudah di masa pandemi ini makin tidak bisa dilakukan kontrol sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya untuk yang sebelum pandemi, kita bisa mengetahui anak-anak datang ke ruangan untuk membaca, ada orangnya seperti itu kan. Tapi ketika pada saat dilakukan di tengah pandemi, misalnya kegiatan readathon, ada aja yang tidak menyalakan kamera sehingga kita tidak bisa mengetahui apa yang sedang mereka lakukan, apakah beneran ikutan membaca atau tidak, seperti itu sih. Jadi kontrolnya jauh lebih sulit dilakukan ketika masa pandemi seperti ini. Seperti itu. Kemudian kayak misalnya untuk mengumpulkan feedback atau review. Kalau dulu di momen sebelum pandemi, ya akan kelihatan anak-anak yang belum mengumpulkan, kemudian tinggal checklist aja, datang ke kelasnya langsung kan. Kalau ini ada banyak yang belum mengumpulkan, tapi sudah diberikan informasi ke Walas, Walas sudah memberikan informasi ke anak, tapi ya anak masih aja bisa tidak melakukan atau mengirimkan atau mengumpulkan seperti itu. Sehingga itu menjadi salah satu kendala untuk saat ini sih. Kayak keterbatasan pengontrolan, keterbatasan juga ruang gerak dari si perpustakaan itu sendiri sih untuk mengendalikan kegiatan yang menyertakan anak-anak seperti itu.
Sangat banyak ya ternyata kendala yang dihadapi. Ada dua pilihannya malah sebelum pandemi dan masa setelah saat pandemi. Saya rasa sudah cukup lama ya kita bincang-bincang di sini. Saya yakin teman-teman mahasiswa yang sedang menonton ataupun yang mendengarkan podcast ini bisa menemukan kira-kira apa yang eh, intisari atau pokok pembicaraan kita tentang pembinaan minat baca. Bagaimana peran dari perpustakaan, bagaimana dari peran pustakawannya itu sendiri, bahkan bagaimana tantangan kira-kira atau cara kita membuat atau menganalisis sebuah program yang ada khususnya pembinaan minat baca. Saya rasa cukup ya, Mbak Tursi, atau ada yang mau ditambahkan nggak kira-kira? Boleh Boleh? sedikit. Iya, Boleh, jadi silakan. karena kan kami itu sudah melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh sudah lebih dari setahun ya, sudah cukup lama sekali, sehingga akhirnya beberapa kondisi ini menyebabkan literasi di SMP Telharaki menjadi kurang maksimal. Nah, per semester 2 ini akhirnya kegiatan readathon tidak hanya dilakukan untuk siswa namun juga untuk guru. Sehingga guru ini juga turut serta mengikuti kegiatan dan dilakukan 2 pekan sekali. Kalau anak-anak kan 1 pekan sekali. Nah, setiap kegiatan readathon ini guru akan diminta untuk sharing. Waktu itu ada salah satu guru kami untuk membagikan suatu hal yang berkaitan kenapa sih harus nulis seperti itu. Jadi di setiap kegiatan pertemuan readathon guru ini, guru-guru akan diminta untuk membaca, namun saat itu juga akan diminta untuk membuat feedback sesuai dengan arahan atau instruksi dari perpustakaan. Seperti itu, sehingga saat ini sih perpustakaan sedang mengoptimalkan kegiatan literasi untuk guru-gurunya. Karena guru-gurunya masih bisa dijangkau, guru-gurunya masih datang ke sekolah meskipun sistemnya selang-seling seperti itu. Sedangkan untuk siswa sendiri mungkin akan jauh lebih bisa dimaksimalkan lagi pada saat kegiatan pembelajaran sudah bisa dilakukan secara tatap muka kembali seperti itu. Wah, ini menarik nih berarti. Jadi memang kalau yang disampaikan Mbak Tursi barusan ini itu menggarisbawahi bahwa perpustakaan itu tidak hanya ditujukan pada siswa aja, tapi juga guru pun atau bahkan tenaga kependidikan yang lain juga sebenarnya punya hak untuk mendapatkan layanan dari perpustakaan sendiri. Oke, dicukupkan saya rasa. Terima kasih banyak bincang-bincang singkatnya Mbak Tursi dari Perpustakaan SMP IT Al-Haraki Depok. Terima kasih. Terima kasih. Sekian saya rasa podcast pada Fadli Talks pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi dalam sesi-sesi lainnya dalam topik yang berbeda pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.